Boleh perkenalan diri dulu. Nama saya Alfifa Rahma. Jadi saya akan mewawancarai kakak tentang permasalahan remaja yang sedang kakak hadapi. Itu ada 4 aspek, yaitu fisik, pengetahuan, emosi, dan adaptasi sosial. Jadi dari keempat ini mana yang sedang kakak hadapi? Yang pengetahuan sih karena lebih ke ini sih lebih tentang kayak bisa nggak sih apa sih bangunan kehidupan kayak merintis gitu tentang efektifnya gitu. Terus apa solusi yang kakak lakukan? Mungkin lebih bisa memaksimalkan kayak setiap harinya ya tak menyesalkan yang terbaik biasanya diserai nanti itu bisa gitu. Oke, ya. Terima kasih kak. Iya, selamat siang Kak. Sebelumnya saya ada tugas dari Pak Agung untuk mewawancarai Kakak tentang permasalahan Kakak yang Kakak alamin sekarang, baik itu fisik, pengetahuan, emosi, serta adaptasi sosial. Menurut Kakak, Kakak sedang ada permasalahan atau insecure ya? Ya, dan ya itu beda sama timur dan tidak mau merasa bahwa diimplementasi Mau beradaptasi. Alasannya Kakak harusnya kalau dulu apa cara bahasa kan kurang lancar tuh kayak bahasa Jawa kita banyak yang Jawa itu saya rasa dari timur saya harus beradaptasi dengan mereka juga harus bahasa cara yang lancar kayak semua bahasa itu beda timur kan lebih kayak katanya kasar langsung masa Jawa orang katanya halus jadi saya malu untuk beradaptasi kayak gitu. solusi yang Kakak lakukan jika Kakak sedang ada dalam posisi itu? Terima kasih Kak. Ya, boleh perkenalan dulu katanya. Perkenalkan, nama saya Rifwa Siska dari angkatan 21. Jadi di sini saya akan mewawancarai kakak tentang permasalahan remaja yang kakak hadapi. Itu ada 4 aspek, yaitu fisik, pengetahuan, emosi, dan adaptasi sosial. Jadi dari keempat ini mana yang sedang kakak hadapi? Kalau untuk sekarang sih saya pengetahuan sih, soalnya agak sedikit lola ya kalau mengikuti perkuliahan. Pertama kita di kuliah kan harus belajar sendiri ya, nggak ada kayak bimbel segala macam, dan itu tuh lumayan nyiksa sih. Jadi untuk solusi yang kakak lakukan itu gimana? Solusinya nanya ke cutting tentang materi itu, terus sama kayak sama nggak dosennya gitu. Jadi itu aja ya. Ya, terima kasih kak atas waktunya. Ya, boleh perkenalan dulu. Kenalkan, nama saya Wayret Sutayani. Oke, jadi di sini saya ada wawancara tentang mengenai permasalahan remaja. Yaitu ada 4 aspek, ada fisik, pengetahuan, emosi, dan adaptasi sosial. Jadi dari keempat ini permasalahan apa yang sedang kita hadapi? Mungkin permasalahan di sosial ya, Adaptasi sosial berarti ya. Dan itu mengapa alasannya? mungkin karena di semester sekarang, semester 2 itu menurut saya sosial yang di lingkungan pertemanan sih. Jadi kayak lebih ke sekarang tuh udah pada sibuk sendiri kan, jadi gak cuma kuliah aja, misalnya dia sambil kerja, jadi pulang kuliah tuh langsung pulang, terus kayak lebih ke individu sendiri gitu loh. Jadi mungkin ada yang beberapa orang tuh nganggep nih temenku hilang nih, padahal aslinya tuh itu sih kayak merasa iya. Jadi apa solusi yang kita hadapi? Kalau untuk dari pribadi aku sendiri, aku yang mendekatkan diri sama teman-temanku, kan sama-sama saling memahami kesibukan satu sama lain nih. Begitupun aku sebaliknya, karena aku juga sambil kerja, jadi kayak misal aku sama temanku ada
Jadi walaupun kita tetap maksudnya dalam konteks sendiri-sendiri sih masing-masing, tapi tetap komunikasi sebenarnya. Boleh perkenalkan diri dulu. Boleh, aku Atina. Solusinya apa? Solusinya kalau aku sih ya tenangin diri ke alam kayak gitu aja. Kalau lebih ke me time. Oke. Baik, terima kasih Kak. Selamat siang Kak. Siang. Boleh perkenalan diri dulu. Nama saya Benedikta Kalisa Aurel Gunawan di Pantai Aurel. Saya akan mewawancari kakak tentang permasalahan remaja yang sedang kita hadapi. Itu ada 4 aspek, yaitu fisik, pengetahuan, emosi, dan adaptasi sosial. Jadi dari keempat ini, mana yang sedang kita hadapi? Kalau yang sedang saya hadapi itu ya pengetahuan, karena pribadi saya lupa ya, tapi saya punya solusi sendiri. Saya note sendiri jadwal-jadwalnya atau tugas-tugasnya, jadi biar saya ingat, atau mungkin tanya ke teman juga untuk biar ingat gitu kan. Terus kalau emosi mungkin kalau lagi PMS ya cewek-cewek ya, Iya, suka moodnya gitu. putus nih gitu. Iya. Baik, segitu aja Kak. Terima kasih Kak. Iya sama-sama. Selamat siang Kak. Boleh perkenalan dulu. Leticia Chloe dari kelas A1 jurusan Jadi di sini saya ada tugas untuk mewawancarai tentang permasalahan remaja yang sedang dihadapi oleh remaja sekarang. Yaitu ada 4, ada fisik, pengetahuan, emosi, dan adaptasi sosial. Nah, jadi di antara keempat ini, apa yang sedang kakak hadapi dan kakak permasalahkan? ya mungkin permasalahannya itu dari pengetahuan. Soalnya kayak saya ini tuh pilihan pariwisata ini tuh pilihan terakhir saya karena udah nggak lulus kampus lain, jadi kayak sebenarnya mau jadi dokter karena jurusan FIPA kan. Akhirnya ambil pariwisata, kayak awalnya tuh kayak ya mau coba-coba, giliran sekarang tuh kayak rasa susahnya ya karena nggak nyambung aja pelajaran. Kurangnya pengalaman juga. Jadi untuk solusinya yang kakak hadapi gimana? Ini lebih ke banyak belajar sih sama minat untuk ngajarin tentang pelajaran yang kurang kuasai. Terus ada lagi Kak? Sama itu tadi adaptasi sosial. Kayak, soalnya saya dari NTT, kuliah di Jawa, terus kayak bahasanya kami berbeda, jadi kurang besar untuk beradaptasi. Tapi dengan berjalannya waktu saya berteman sama orang Jawa, minta tolong ajarin. Jadi itu solusinya ya. Baik, terima kasih untuk waktunya Kak. Boleh diperkenalkan dirinya dulu? Jadi di sini saya ada tugas untuk menanyakan tentang permasalahan remaja yang sedang dihadapi oleh anak sekarang, yaitu baik di fisik, pengetahuan, emosi, dan adaptasi sosial. Nah, dari keempat ini permasalahan apa yang sedang kakak hadapi? Adaptasi sosial berarti. Alasan kakak hadapi itu apa? Karena kan sekarang lagi kuliah juga makin susah gitu makin Iya. seperti ini. Terus untuk apa ya? Saya tuh di sini pasti butuh untuk bersosialisasi. Kadang itu sama temen itu kadang juga cocok. Mungkin itu kayak lebih nguras apa ya energi Untuk beradaptasi gitu. Jadi dan solusi yang kakak menghadapi itu apa? solusinya lebih time sih, karena kan aku introvert jadi kalau udah sosialisasi sama banyak orang udah pasti capeknya terkuras, capek jadi Cukup sekian aja ya Kak. Terima kasih Kak atas waktunya. Boleh saya kira-kira jadi aturan jadi di sini saya tugas dari Pak Abu menanyakan
diriku aku perawat. Pokoknya melakukan yang terbaik. Terima kasih. Kalau dari diri pribadi ya, dari diri aku sendiri itu paling aku kayak me time, lagi banyak problem gitu kan, me time terus kayak nyari ada paling suka dengan musik, dengan musik paling ngantuk buat ya kalau lagi mentalnya lagi down. Saya sendiri mengisi beberapa hal untuk menentukan diri 2 jam itu. Setelah itu dapat solusi baru bisa melanjutkan tugas sosial kita juga. Kadang kalau emosi lagi nggak baik juga kita jadi diri sosial jadi nggak baik. Kalau mengatasi hal itu sih lebih, kalau menurut saya tuh nggak apa-apa kita kasih waktu untuk diri sendiri dulu, tapi nggak boleh berlarut-larut, nanti kita harus bangkit lagi, kita harus iya kita kadang aku masih agak susah manajemen waktu aja sih. Tapi biasanya aku bangun pagi dan aku biasa bikin sekarang sih, ini baru aku terapin di bulan-bulan ini. Aku biasa bikin to-do list kegiatan aku hari ini apa aja. Karena kan orang yang produktif sama orang yang apa itu namanya, orang yang sibuk tuh beda ya. Kalau produktif tuh kita ngelakuin satu hal tapi maksimal gitu. Tapi kan kalau misalnya kita sibuk tuh kadang kita nggak jelas ngelakuin apa, tapi di end of the day itu kayak kurang puas sama hasilnya. Nah jadi kadang di pagi hari itu aku biasa bikin to-do list apa aja nih yang mau aku lakuin hari ini, kira-kira waktunya cukup atau enggak gitu sih. Aku sekarang lagi belajar manajemen waktu. Kalau dulu ya aku masih kewalahan karena kerja yang juga kegiatan organisasi kampus dan lain-lain.
dari saya sendiri, itu dari lingkup kampus, dari tugas-tugas dosen dan materi-materi dosen. Kalau di luar dari kampus mungkin ada organisasi daerah sekarang itu Ormada, mungkin dari Rektor. Jadi apa sih solusi apa Kalau dari diri saya sendiri mencari kesenangan-kesenangan seperti bermain game, pergi ke tempat-tempat mungkin tempat-tempat healing ya, tempat wisata. Ya, sama. Kalau dari Cina, yang sama ini dan gimana supaya bisa mengatasi gitu itu itu mental atau kalau dari saya pribadi sih mungkin karena saya bikin stres sendiri, karena yang harus bisa lanjut aku bikin dari stres sendiri. kalau hal itu terjadi apa sih solusi dari Mas Biasa? Kalau saya biasanya coba stop ngapain hal itu dulu, cari kegiatan lain yang bisa merefresh pikiran sama badan. Dengan kakak siapa? Kak Monika, saya mau tanya nih, Kak Monika di fase remaja sama di kuliah ini yang paling membuat Kak stres itu apa sih Kak? Jadwal kuliah. Ini masuk di kognitif ya, pembelajaran. Jadwalnya lebih ke waktu. Oh, iya. Jadi apa ya? Jadi ke emosional sih, karena kalian kerja kan pembagiannya rada susah. Cara kakak mengatasi permasalahan itu bagaimana? Pengelolaan. Kalau mengatasinya ya tetap jadi ini sih apa namanya, nggak bisa apa ya, nggak bisa ngejar gitu. Kalau misalnya ada kita pindah jalur ya. Terus saya itu apa ya? Cara mengatasi stresnya itu dengan Cara mengatasi stresnya. Iya. Paling ke kafe. Kak, makasih ya Kak udah mau orang pada hilang. Siapa? Ayu Rahma. Ayu. Solusi apa yang kita berikan untuk mengatasi? Apa ya? Lebih ke teman diri sendiri. Dengan kesiapan nama saya Raditya. Iya. Baik, saya mau nanya nih, hal apa sih yang paling membuat kakak stres dalam seminggu ini? Kalau menurut saya hal yang paling membuat saya stres adalah di lingkungan sosial saya, karena sekarang banyak banget yang sering body shaming ya, jadi buat aku banyak sekali. Solusi apa yang dapat kakak berikan untuk menangani hal ini? Lebih ke self love aja sih, menjaga diri sendiri. Oke, ya. Terima kasih Kak. Kak Cici, saya mau tanya, stres kakak fase kuliah ini di apa ya, maksudnya dalam kognitif, emosional atau fisik Kak? Emosional ya. Cara kakak mengatasi permasalahan itu gimana? Ya karena kalau misalnya ada tugas itu kadang kita healing dikit lah biar nggak terlalu stres ya. Kan udah sering ngumpul deh itu dan udah itu jadi bikin stres juga. Jadi aku mau nanya nih Kak, hal apa sih yang membuat stres dalam menghadapi masa remaja ini? Seperti kayak fisik, emosi, dan sosial. Kalau yang kami lebih ke emosi sih.
stres yang disebabkan itu biasanya sama faktor lingkungan, tekanan dari keluarga, pertemanan, hubungan, dan lebih tekanan mengkhawatirkan akan masa depan. Solusi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kalau dari solusinya, dari aku biasanya lebih menenangkan diriku seperti me time dan melakukan hal yang bisa membuat aku lebih baik untuk meredakan emosi tersebut. Oke, makasih Kak. Iya, sama. Saya mau tanya, hal yang paling membuat kakak mengalami stres di masa remaja ini oh gitu misalnya nggak jelas. فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم Namanya sama Kita mau nanya apa sih yang dilakukan sekarang seperti fisik, emosi, sosial. kalau fisik sih lebih ke fisik sama emosial itu sebenarnya sama ya. Ya nggak sama sih kayak 11-12 karena dari emosi kita kan. Emosi kita itu yang membuat kayak kita nggak bisa kontrol terus jatuhnya kita dapat menyerangkan orang dengan entah hujatan ataupun gerakan yang kayak fisik yang melukai orang yang kita hujat itu karena kita nggak bisa mengontrol emosi kita sendiri. Terus baiknya sih dari kenakalan remaja itu kita harus bisa mengontrol emosi kita sendiri agar kita bisa menjaga buat tidak melukai orang baik itu dari hujatan ataupun perilaku kita. Untuk solusinya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi? Yang dilakukan itu kita lebih apa ya kayak kita ya itu tadi kontrol emosi kita biar kita tidak emosinya meninggi gitu. Maaf udah mengganggu hari. Perkenalkan, nama saya Cici Laurencia Rumambi dari kelas G semester 4. Jadi saya mau nanya nih Kak, hal apa sih yang paling membuat stres dalam menghadapi remaja ini seperti fisik, emosi, sosial, dan kognitif? Permasalahan remaja ya Kak. Kalau dari pengalaman saya pribadi ya, yang fisik ini ya. Kalau dari pengalaman pribadi itu, kalau yang fisik itu kan waktu masih SMK gitu kan kayak suka insecure lihat teman-teman pada cantik kan, semua ini itu gitu, glowing ini itu. Terus kayak malam tuh suka overthinking gitu, mikir kayak pengen jadi kayak dia juga gitu, gak percaya sama diri sendiri, pengen jadi kayak dia. Terus kayak gara-gara itu tuh sampai begadang, makanan jam makan pun terganggu gitu, gak teratur lagi, jam tidur pun gak teratur lagi gitu, gara-gara itu gara-gara insecure itu. Jadi kalau untuk menghadapi itu sih kayak lebih harus ini percaya sama diri sendiri gitu, kayak jangan ikut sama orang gitu, kayak orangnya kayak gini kalau kita ikut juga kayak gitu. Soalnya kan kita tuh kan punya punya ini loh yang di diri kita masing-masing gitu loh, kayak kita juga berharga gitu. Kita dengan siapa di sosial drama? Saya dari semester 4. Kalau mulai sedikit ini Kak, apa sih masalah yang mengganggu sampai muncul stres gitu? Masalah yang memicu stres itu biasanya lebih ke insecuritas.
membandingkan diri saya sendiri dengan orang lain, yang akhirnya saya berpikir ke diri saya sendiri, kenapa ya saya nggak bisa seperti mereka. Akhirnya saya stres dan depresi. Untuk cara mengantisipasi itu solusi dari Nah, untuk solusinya saya berusaha untuk mengimprove diri sendiri. Saya berusaha untuk lebih banyak belajar, dan belajar itu nggak cuma dari buku, saya juga belajar dari HP misalnya. Apalagi HP itu kan salah satu media yang digunakan oleh banyak orang, semua orang bahkan di zaman sekarang. Jadi saya berusaha untuk lebih mengimprove diri sendiri, berusaha untuk lebih banyak belajar, berusaha untuk mengubah diri sendiri dengan lebih berkomitmen. Kalau mau seperti ini harus seperti ini, harus mempunyai goals dan ini cukup Kak. Memberi waktunya nggak ya? Iya. Dengan kakak siapa dari semester berapa? Carlos dari semester 4. Dari Carlos semester 4. Mau nanya sedikit nih Kak, ada nggak sih selama ini kakak merasa stres gitu, dan faktor apa yang memicu kakak stres? Hubungan sosial gitu. Itu kenapa tuh Kak? Pergaulan. Kalau cara kakak mengantisipasi solusinya cara adaptasi sama teman baru. Mungkin ada lagi Kak? beradaptasi, kita cari waktu luang untuk mencari waktu mendapatkan teman baru. Biasa kalau pulang kos main handphone. Itu solusi. Mungkin itu aja Kak. Makasih Kak ya talknya Kak ya. Selamat siang, Kak Denis. Aku mau tanya tentang masalah kakak yang mengganggu sampai memicu stres itu apa ya? Kalau di umur saat ini? Kalau aku tuh strict parent itu tentang orang tua yang Nggak bolehin apa keluar atau main tengah malam gitu sampai malam. Buat solusi masalah kakak yang strict parent itu apa? biasanya aku ini sih menjaga kepercayaan orang tua aku aja buat ngomong jujur. Nggak bohong gitu ya. Oke, itu aja sih Kak. Makasih ya Kak Denis. Selamat siang Kak Dinda. Selamat siang Mas. Iya. Aku mau tanya-tanya dong tentang masalah apa sih yang kakak alami sampai memicu stres tuh? Kalau menurutku di umur segini kan, hal yang memicu kenapa kita sampai stres tuh kalau di aku pribadi kan, itu karena kayak perbedaan pendapat dengan orang tua. Kayak kita maunya gini, tapi orang tua kita itu maunya tuh gini. Terus kayak kurangnya support dari orang tua juga, nah itu juga memicu stres. Itu kalau menurut saya ya. Solusinya Kak Dinda sama masalah ini apa? Kalau solusi dari saya sendiri kan mungkin bisa diomongin lebih baik lagi sama keluarga kan. Terus ya bisa juga kita sharing ke teman kita atau ke orang lain. Maksudnya kita cari solusi lah intinya gitu. Oke, gitu aja Kak Dinda. Terima kasih. Ya. Selamat siang, Mas Bagas. Ya, boleh. Saya mau tanya-tanya dikit tentang apa sih yang memicu stres Mas Bagas saat ini tuh? Kalau saya ya memicu stres untuk sama saya ya. Ini karena kemarin finansial ya Mas ya. Finansial sama keuangan. Oke. Finansial sama keuangan. Kayak gimana tuh Mas? Sebenarnya kan gimana ya? Semuanya itu sekarang harus didapatkan dengan uang. Kalau nggak ada uang itu semuanya nggak bisa dicapai. Realistis saja. Solusinya Mas Bagas kalau biar nggak stres terhadap keuangan tuh apa? Kalau paling pokok ya bekerja sih. Bekerja. Untuk saya kan kos ya semuanya harus gimana harus dicoba. Kalau nggak nyoba apa-apa kan nggak bakal bisa dapat gitu. Kalau betul Mas Bagas kerja apa? Betul. Kalau di saya kan magang ya, di rumah saya itu
kerja menjadi supir sampingan BW. Tour guide juga. Nah, kalau di sini saya casual di hotel-hotel kereta seperti Hotel Ganesha, Hotel Ambarukmo. Terima kasih Mas Bagas. Oke, siap. Oke. Selamat sore. Ya, sore. Mas Gar. Ya. Sekarang saya mau wawancarai tentang ini masalah yang memicu stresnya pada usia remaja mau ke dewasa. Nah, kalau Mas Tegar sendiri tuh apa yang dirasakan kalau Masalah apa ya? Masalah apa sampai membuat stres gitu? Kalau pada usia kalau pada usia saya sekarang ini mungkin yang pertama itu ada masalah yaitu krisis keuangan. Untuk yang kedua biasanya ya biasalah anak muda, hubungan spiritual manusia dengan Tuhan mungkin belum dapat maksimal. Terus solusinya gimana biar stres itu sedikit mereda lah, mereram gitu? Nah, kalau solusi yang sudah saya lakukan untuk mengatasi masalah ini yaitu untuk yang pertama yaitu masalah krisis keuangan. Mungkin yang saya lakukan untuk menjadi apa ya, lebih baik lah. Dalam mengelola keuangan, manajemen keuangan. Saya mungkin melakukan manajemen keuangan dan juga yang saya lakukan dalam manajemen keuangan itu mungkin seperti halnya menabung juga memprioritaskan kebutuhan utama. Tidak konsumtif. Ya, tidak menjadi pribadi yang konsumtif. Karena saya takutnya nanti untuk di masa depan hal-hal yang tidak dapat dirasakan seperti ini dapat menjadi krisis keuangan saya juga di masa depan. Oke. Kalau yang tadi Mas yang hubungan spiritual Tuhan, ya itu kan solusinya apa kira-kira Mas Tegar sendiri ini? Jika saya itu gelisah ya Mas ya, setiap saya gelisah saya itu mungkin mendekatkan diri pada Tuhan aja Mas. Sebagai umat muslim yang saya lakukan yaitu mungkin sholat sholat fardu juga sholat sunnah saya lakukan. Ya walaupun belum maksimal sih Mas. Bener. Tapi dapat mengantisipasi, dapat mengerjakan sedikit-sedikit. Iya. Oke. Ya. Seperti itu aja Mas Tegar. Oke, terima kasih. Ya. Selamat sore Kak JJ. Aku mau wawancara dikit tentang masalah remaja saat ini yang sampai membuat Kak JJ itu stres. Boleh. Kalau Kak JJ sendiri itu, stresnya gara-gara apa? Kalau gue tahu. Aku masih suka overthinking, kayak mikirin yang nggak harus dipikirin. Oke, gelisah gitu berarti, sering gelisah. Iya. Cara ngatasinnya gimana? Kalau Kak JJ sendiri? Kalau aku nggak ngemil tidur. Ngemil tidur? Jalan-jalan? Jalan juga. Doa? Keliling-keliling gitu. Doa? Bisa. Oke. Ya, itu aja Kak JJ. Terima kasih ya atas waktunya. Selamat sore. Mas Afranda. Mau tanya-tanya tentang ini masalah sebagai remaja mau ke dewasa. Boleh. Itu masalah yang memicu stres di usia-usia saat itu apa aja menurut Mas Afranta ini? Ya kalau untuk saat ini sih saya sebagai mau ngerjain mahasiswa rantau ya, mungkin ini kali ya homesick. Lebih ke homesick untuk saat ini gitu loh. Oke. Kalau cara mengatasinya itu sendiri gimana biar nggak homesick? Ya mungkin kadang
telepon ya ke orang rumah, kalau nggak mungkin apa ajak keliling gitu loh, kayak ajak temen gitu keliling jalan-jalan keliling kota mungkin kayak gitu. Pernah Itulah. apa ini Ya. minta kirimin makanan rumah ke kos? Ya pernah, kadang pernah. Ya, gitu aja. Ya. Mas Alfreda, terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Ya. Selamat sore. Selamat sore Mas. Sama-sama Mas. Oke, sekarang saya mau wawancara sedikit tentang matkul development. Boleh. Apa sih yang menyebabkan Mas Kuko tuh mengalami stres di usia sekarang, remaja maupun dewasa tuh? Untuk masa sekarang kan saya sudah terlepas dari dampingan orang tua kan. Iya. Saya di sini merantau. Nah, yang pertama tuh kendalanya tuh dalam segi mengelola uang yang tidak bisa saya kelola dengan baik, mulai dari pengeluaran yang membengkak, mulai dari kurangnya teliti dalam menyeleksi anggaran-anggaran yang tidak tepat gitu, yang misalnya yang tidak perlu dibeli, lebih cenderung ke boros berarti. Lebih ke boros yang konsumtif ya? ya, konsumtif. Jadi solusi buat mengatasi keuangan Mas Kuko itu apa? Ya mungkin saya sudah belajar dari pengalaman-pengalaman yang saya sudah alami dengan cara yang mungkin setiap pengiriman uang yang masuk dari orang tua mungkin itu menjadi pembelajaran agar lebih seleksi lagi dalam mengatur keuangan agar lebih baik ke depannya dan mempunyai tabungan yang lebih efektif. Berarti lebih ke manajemen uang ya, lebih baik ya? Iya. Kalau masalah misal kayak tugas kampus terlalu banyak atau sering bukan sering sih, mendapatkan teman yang tidak mengenakan di sekitar, gimana Mas? Maksudnya buat Mas Kuko itu biasa aja di kuliah atau mengganggu? Kalau untuk tugas sendiri sih tidak terlalu mengganggu, karena kalau bagi saya itu sudah planning, kalau setiap tugas tuh ada jadwalnya tersendiri, jadwal sendiri agar tidak selesai mepet. Kalau untuk teman sendiri sih kebetulan saya tidak memilah-milah pertemanan, tapi saya bisa membatasi bagaimana cara ibaratnya tuh cara menerima teman yang, mohon maaf, kadang ada yang membawa perilaku yang negatif atau yang kadang yang kurang baik. Nah, saya bisa membatasi tanpa memutus pertemanan. Oke, terima kasih Mas Kuko untuk baik Pak. wawancaranya. Sama-sama. Oke, selamat siang. Oke. Mau tanya-tanya soal apa sih yang masalah kakak sampai mengganggu pemicu sampai stres itu, ada nggak di masa ini? Kalau pemicu stres pasti banyak ya. Ya mungkin kalau semisal salah satunya mungkin bisa tugas dari kampus bisa, atau enggak mungkin masalah keseharian atau gimana. Ini spesifiknya lebih mengarah ke yang mana? Kalau ada contoh tuh kayak misal stresnya sampai emosional nggak teratur, atau sampai malas ngapa-ngapain, atau ya gitu. Kalau sebenarnya kok stres sampai mempengaruhi keseharian sebenarnya enggak ya. Biasanya tuh kalau misalnya stres itu lebih kayak ke lebih ke kayak moodnya itu naik turun lebih. Kalau aku biasanya lebihnya ke kayak gitu. Jadi kalau misalnya pas lagi stres karena suatu hal itu biasanya tiba-tiba aku bad mood sendiri
sendiri atau gimana gitu, atau enggak malah biasanya itu mempengaruhi ke biasanya kalau biasanya kalau saya cewek itu kan ada masa itu kan, ada masa itu, nah itu kadang bulan itu enggak gitu, atau enggak sampai 2 bulan itu enggak, aku biasanya sekarang gitu. Kalau cara ngatasinya gimana? Maksudnya dengan tidur, makan atau? Kalau aku sih biasanya ngatasinya yang pertama tergantung masalahnya. Jadi kalau misalnya masalahnya itu aku masih bisa handle kayak ini kayaknya masih bisa dan aku lupain atau tinggal aku distract pakai apapun itu kayaknya masih bisa. Ya, tapi kalau misalnya aku udah mempengaruhi ke sampai parah, udah bisa ngapa-ngapain, habis itu aku jadi ngeluapin emosi ke yang lainnya, itu biasanya aku take a break dulu. Biasanya aku kasih jeda saya dalam 1 minggu ini, aku jangan diganggu dulu gitu. Aku jangan diganggu. Me time. Aku ngelakuin hal-hal yang aku suka dulu, atau enggak biasanya aku ngobrol sama orang yang aku sayang dulu. Biasanya itu sih aku ngelakuin. Itu sih wawancara. Terima kasih sekali.